Warna hijau kini mendominasi pandangan, memberikan ketenangan di tengah lelahnya ekspedisi lintas Sumatera. Di setiap tikungan, ada rasa penasaran tentang apa yang sudah disiapkan alam untuk kami di atas sana. Kan jalan itu muternya kayak ular. Kalau kita lihat ya, berkeping surga di bumi Sumatera batu itu kalau turunan panjang. Debu dan lelahnya jalur rally Mokomoko akhirnya kita tinggalkan di belakang. Sekarang roda motor membawa saya memasuki Sungai Penuh. Suasana langsung berubah total, dari sunyinya belantara menjadi riuhnya peradaban. Melewati pasar tradisional di sini rasanya seperti melihat jantung daerah yang sedang berdetak. Tadi ada motor gede lewat sini, nggak ada. Kelihatan loh. Oh ya, makasih. Depan tuh pasar. Depan pasar. Ya, makasih. Pasar ini bukan sekadar tempat transaksi, tapi sumber kehidupan dan poros utama ekonomi bagi masyarakat. Di antara tumpukan sayur dan keriuhan para pedagang, saya kembali diingatkan bahwa setiap tempat punya caranya sendiri untuk bertahan dan bertumbuh. Bismillah, ya makasih. Boleh. Setelah bertemu rekan yang punya tujuan yang sama, perjalanan menuju kaki Gunung Kerinci kami lanjutkan dengan semangat baru. Dari pusat kota yang bising, kini kami beralih ke jalanan sunyi yang membelah punggung perbukitan. Ke arah Kerinci. Ketinggian mulai merangkak naik seiring dengan suhu udara yang turun membuat suasana pegunungan semakin terasa. Perjalanan berlanjut menyisir punggung perbukitan menuju Kerinci. Warna hijau kini mendominasi pandangan, memberikan ketenangan di tengah lelahnya ekspedisi lintas Sumatera. Udara pegunungan yang segar mulai menyelinap di balik helm, menggantikan debu jalanan yang menemani sejak pagi. Di setiap tikungan, ada rasa penasaran tentang apa yang sudah disiapkan alam untuk kami di atas sana. Saya jalan di Bogor atau perkebunan teh di Malang, di Lawan. Ya ini ya lereng-lereng Gunung Kerinci ya. Lucu luar biasa. Terus panjang mata memandang perkebunan teh luar biasa. Surga ini, negeri yang diberkahi. Insya Allah. Rasanya segala lelah di jalur rally kemarin terbayar lunas saat melewati hamparan hijau sesegar ini. Kita nikmati momen ini sejenak, membelah kesunyian di lereng tertinggi Sumatera sebelum kabut benar-benar turun. Berisi kelihatan dari jauh kita saudara ya. Ada gunung nah ini ya sepertinya lembahnya. Selamat datang di Kabupaten Kerinci. Melewati tugu ini berarti petualangan berganti babak menuju arah Solok, Sumatera Barat. Ini keren. Jalanan semakin berliku,
dan adrenalin tetap terjaga. Kita nikmati sisa aspal di Jambi ini sebelum menyeberang ke Tanah Minang. Ya, ini luar biasa loh jalannya ya. Jalannya luar biasa. Menuju Solok, aspal seolah tak pernah membiarkan kita beristirahat. Berliku, menurun, dan menantang nyali di setiap sudutnya. Di jalur lintas ini, waktu terasa bergerak lebih cepat saat kita menyatu dengan mesin. Tak peduli seberapa tajam tikungannya, tujuannya tetap satu, menuntaskan ekspedisi ini sampai titik terakhir. Kita memasuki Kabupaten Solok Selatan. Turunan panjang. Lunas sudah urusan dengan turunan tajam dari Kerinci yang cukup menguras suhu pengereman. Begitu aspal mulai mendatar dan hamparan sawah menyambut, saya tahu kita sudah sampai di Solok. Rasanya lega, membiarkan mesin bernapas sejenak menikmati hangatnya Tanah Minang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berhenti di Jalan Balantai Surayan, Kecamatan Pantai Kermin, Kabupaten Solok. Ya, saya lagi itu numpang pakai jas hujan. Hari ini tempatnya anak-anak belajar. Ya, inilah sekarang lanjutin perjalanan. Ingat nadanya asik. Ya. Dan ditambah hujan, kayaknya lebih keren lagi. Ya, jelas. Ya. Ya, setan jalan itu muternya kayak ular. Coba kita lihat ya. Jelas. Belok lagi dan di sini ada puluhan begini. Wow, ini namanya Danau Kembar. Tadi lewat yang satunya, kembarannya satunya, ini ternyata ada kembarannya lagi. Keren banget tuh. Subhanallah, kerinci luas ya. Nah, airnya itu keren banget ini. Ya Allah, surga di bumi Sumatera ini. Wow. Oh keren mas yo. Berkeping surga di bumi Sumatera berarti itu Solok. Guys. Ya, Melewati Danau Kembar di ketinggian Solok, rasanya seperti sedang berhenti sejenak dari kerasnya dunia. Sejauh mata memandang, hanya ada keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah pengingat yang nyata, betapa megahnya ciptaan yang maha kuasa di Tanah Minang ini. Raga yang lelah seolah dipulihkan seketika oleh birunya air dan dinginnya udara pegunungan yang menembus jaket. Namun, perjalanan ini belum usai. Roda motor harus kembali berputar, meninggalkan ketenangan Solok untuk menjemput cerita baru di Payakumbuh. Seperti apa perjalanan menuju bumi rendang nanti, kita simpan jawabannya untuk episode mendatang. Klik like dan subscribe agar cerita perjalanan ini tidak berhenti di sini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan saat saya kembali memutar gas di episode berikutnya. Dan seperti biasa, salam jelajah bumi.